Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita aturkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat hadir pada pertemuan virtual Zoom meeting kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, tanpa memperlambat basa-basi, izinkan saya memperkenalkan anggota saya yang pada kesempatan ini kami akan membawakan materi kami yang berjudul kutipan pada mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah yang diampu oleh dosen Gada Hijrah Selaras SPD dan MPD. Adapun anggota kelompoknya yaitu adalah Alvis Aldora Irwanto, Fatina Daily, Mutiara Salsabila Warman, dan Rahmatillah Putri. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini, yang pertama ada 8 poin. Yang pertama itu pengertian kutipan, yang kedua fungsi kutipan, yang ketiga syarat mengutip, yang keempat prinsip dasar mengutip, yang kelima jenis kutipan, yang keenam sumber kutipan, yang ketujuh teknik mengutip, dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah catatan kaki atau footnote. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Rahmatillah Putri. Kepada Saudari Rahmatillah Putri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan membahas yang pertama tentang poin pengertian kutipan. Sebenarnya kutipan itu apa? Kutipan adalah pengambilan satu kalimat atau lebih dari karya tulis ilmiah. Tujuannya adalah untuk memperkokoh argumen. Sedangkan fungsi-fungsinya antara lain seperti sebagai landasan teori untuk memperkuat argumen yang disampaikan penulis, menghindari penulis dari plagiarisme, memberikan nilai terhadap suatu karya ilmiah yang dibuat, dan untuk meningkatkan estetika penulisan. Syarat-syarat kutipan antara lain yang pertama adalah kutipan langsung pendek, yaitu syarat-syaratnya yang pertama, kutipan tidak lebih dari 4 baris. Kutipan diintegrasikan langsung dalam teks, diapit dengan tanda kutip, dan jarak baris kutipan sama dengan jarak baris teks. Lalu yang kedua, kutipan langsung panjang. Syaratnya antara lain, kutipan 4 baris atau lebih. Kutipan dipisahkan dari badan teks. Kutipan berjarak 1 spasi. Kutipan tidak selalu menggunakan tanda kutip, dan seluruh kutipan diletakkan menjorok ke dalam. Yang ketiga ada kutipan tidak langsung. Syaratnya antara lain yang dikutip hanya ide pokok, bahasanya diubah menggunakan bahasa kita sendiri. Lalu kutipan yang diintegrasikan ke dalam badan teks. Kutipan berjarak sama dengan badan teks lainnya, dan yang terakhir tidak menggunakan tanda kutip. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Saudara Rahmatillah Putri yang telah membawakan materi dengan jelas dan singkat dan padat. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Saudari Fatina Daily. Kepada Saudari Fatina Daily dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar mengutip. Yang pertama, jangan merubah kata-kata. Yang kedua, jangan memperbaiki kesalahan. Yang ketiga, jangan memperbaiki kalimat tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis kutipan. Yang A, kutipan langsung. Artinya yaitu kutipan yang biasanya berada di bagian isi karya tulis kutipan yang menyampaikan inti dari pandangan seorang ahli. Yang C, kutipan pada catatan kaki, yaitu daftar keterangan khusus yang ditulis di bawah setiap lembaran karya tulis. Yang D, kutipan pada daftar pustaka, yaitu informasi mengenai sebuah kalimat yang telah Anda kutip. Selanjutnya yaitu sumber kutipan. Pengertiannya yaitu penulisan asal-usul kutipan secara singkat dalam teks karya tulis. Tujuannya yang pertama terhindar dari tuduhan plagiasi, yang kedua menghargai penulis aslinya. Selanjutnya yaitu teknik mengutip. Buku dengan 1-5 nama pengarang, seperti contoh Kaufman et al. Tahun 1995, ditemukannya sekitar begitu. Lalu di security technique it's not always effective. Selanjutnya itu buku dengan lebih dari 5 nama pengarang, dalam kurung yang et al. 2009. Selanjutnya buku dengan tidak ada nama pengarang, dituliskan judul bukunya dengan dicetak miring, seperti contoh Longman Dictionary 2003. Artikel dalam jurnal, dalam kurung query,
Cantu and Chalmers 2002. Artikel dengan satu atau lebih pengarang, satu pengarang, di dalam kurung Nelson 2009, p.1195, atau banyak pengarang, dalam kurung Ankrenas, Dabek, and O'Neill 2007. Tahun 2000 pp titik 2445 sampai 2447. Selanjutnya itu artikel tanpa nama pengarang dalam kurung Painting Life 2000. Selanjutnya artikel koran tanpa pengarang seperti contoh Scientist Discount tanggal 16 Januari 1995. Kalau dengan pengarang ditulis dengan English 28 Desember 1996. Kalau web dengan pengarang yaitu Cat Glay 7 Juni 2004. Kalau tanpa pengarang Kiwi 13 April 2010. Tanpa tanggal New Zealand, n.d. Kalau video dalam kurungan Norton 4 November 2006. Kan yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fatina Daily atas penyampaian materinya. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Saudara Alvis Aldora Irwanto. Kepada Saudara Alvis Aldora Irwanto dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang catatan kaki atau footnote. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari footnote adalah informasi yang dicantumkan di bagian bawah pada suatu tulisan. Teknik penulisan. Yang pertama adalah membuat garis panjang sekitar 13 hingga 14 karakter. Yang kedua adalah margin sebelah kiri memiliki jarak 4 spasi dari tulisan utama. Yang ketiga adalah apabila catatan kaki lebih dari satu baris, tulis di bawah. Selanjutnya adalah setiap penulisannya diberikan nomor yang berurutan. Selanjutnya adalah menggunakan spasi 1, lalu berada di satu halaman yang sama dengan kutipan naratif isi. Selanjutnya adalah 4 unsur catatan kaki, yaitu pengarang, judul, data publikasi, dan nomor halaman. Ini adalah contoh dari footnote. Yang pertama pada artikel. Contohnya dapat dilihat pada PPT bahwa Meliepart M dan Palet K 2012 Social Integration and Religion Identity Expression Among Dutch Muslim. Lalu selanjutnya pada buku dapat dilihat pada PPT seperti Ritzer G 2012 Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai perkembangan terakhir postmodern. Yogyakarta Pustaka Pelajar. Lalu pada koran seperti contoh Koko Sri Mulyo mempertanyakan kontribusi pemimpin pada literasi kebangsaan. Selanjutnya pada internet, yaitu Paramida Buka Center for Nutritionist Majid Studies Gali Pemikiran Cak Nur, https://detik.com pengguruan tinggi. Sekian hingga akhir diakses 3 Juni 2022. Selanjutnya ya hanya itu saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Alvis Aldora Irwanto atas penyampaian materinya. Baiklah, kiranya hanya itu hasil diskusi dari kelompok kami dan materi-materi yang dapat disampaikan dan dijabarkan oleh kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.